Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas part 1 sampai part 5 teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan ke part 6, Curi Start Belajar TWK CPNS 2026. Soal nomor 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program beasiswa khusus untuk anak-anak berprestasi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, agar mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi di universitas terbaik nasional. Program ini bertujuan memotong rantai kemiskinan dan ketimpangan kualitas SDM antar daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata pengamalan sila kelima Pancasila karena memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa melihat prestasi akademik. Kemudian yang B, mewujudkan keadilan yang merata melalui afirmasi positif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan geografi. Yang C, menghapuskan status sosial di masyarakat sehingga semua orang mendapatkan fasilitas yang sama rata. D, mengutamakan kelompok minoritas agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari mayoritas. Atau M, mendorong swasta untuk mengambil alih tanggung jawab pendidikan daerah terpencil. Oke, kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Di sini jawabannya yang B. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut adanya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh warga negara. Keadilan sosial tidak selalu berarti sama secara matematis kepada semua orang atau equality, melainkan seringkali berwujud equity atau keadilan proporsional melalui afirmasi positif. Anak-anak di wilayah 3T secara struktural dan geografis tertinggal dalam fasilitas pendidikan dibandingkan anak-anak di kota besar. Memberikan beasiswa khusus kepada mereka adalah langkah negara dalam menyetarakan kesempatan leveling the playing field agar kesenjangan sosial ekonomi antar daerah dapat dipangkas. Oke, jadi jawabannya yang B, teman, mewujudkan keadilan yang merata melalui afirmasi positif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan geografi. Oke, next ke soal nomor 2, teman, part 6. Seorang aparatur sipil negara atau ASN kedapatan menyebarkan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap ajaran agama lain di akun media sosial pribadinya dengan dalih bahwa hal tersebut adalah bagian dari kebebasan agama dan membela keyakinannya sendiri. Tindakan ASN tersebut sangat bertentangan dengan prinsip nilai ketuhanan dalam Pancasila karena A, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kemudian yang B, kebebasan beragama di Indonesia harus dibarengi dengan sikap menghormati hak beragama orang lain dan menjaga ketertiban umum. Kemudian yang C, menyebarkan konten keagamaan di media sosial dilarang oleh Undang-Undang Penyiaran. Yang D, ASN tidak boleh memiliki akun media sosial pribadi yang aktif selama jam kerja. Kemudian yang E, mengabaikan prinsip sekularisme yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Oke, lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Di sini untuk nomor 2 jawabannya yang B. Seorang aparatur sipil negara atau ASN mengemban amanah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tindakan menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial tentunya melanggar esensi kebebasan beragama di Indonesia, teman-teman. Pancasila tidak menganut kebebasan liberal mutlak. Kebebasan beragama di Indonesia wajib diiringi dengan kewajiban menghormati keyakinan orang lain dan kemudian menjaga harmoni sosial. Pernyataan membela keyakinan sendiri tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merendahkan keyakinan orang lain, karena hal tersebut merusak sendi ketuhanan yang berkebudayaan dan bertoleransi. Oke, jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Kebebasan beragama di Indonesia harus dibarengi dengan sikap menghormati hak beragama orang lain dan menjaga ketertiban umum. Oke, next ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Kasus perundungan atau bullying fisik dan verbal yang terjadi di sebuah sekolah berasrama menyebabkan salah satu siswa mengalami trauma berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Pihak sekolah awalnya mencoba menutupi kasus ini demi menjaga nama baik institusi. Ditinjau dari aspek nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, penanganan yang dilakukan pihak sekolah dianggap keliru karena A, tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pendidikan setempat secara tepat, yang B, mengabaikan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Kemudian yang C, tidak memberikan sanksi fisik yang setimpal kepada pelaku perundungan agar jera. Yang D, mengutamakan nama baik sekolah di atas kepentingan ekonomi orang tua siswa. Atau E, menolak pembagian video kejadian kepada media massa untuk transparansi publik. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman.
Nah, di sini perundungan bullying merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan dihormati eksistensinya. Ketika pihak sekolah mencoba menutupi kasus demi reputasi institusi, mereka telah mengabaikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menuntut kita untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, teman-teman, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Penanganan yang beradab seharusnya memprioritaskan pemulihan fisik dan psikologis korban, serta penegakan aturan secara adil kepada pelaku, bukan menutup-nutupi fakta. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Yang B itu mengabaikan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Oke, next ke soal nomor 4 ya, teman-teman. Nah, di sini di tengah gempuran tren fashion luar negeri yang melanda generasi muda, sekelompok perancang busana lokal mengombinasikan kain tenun tradisional dengan desain modern atau casual streetwear. Produk mereka berhasil menarik minat anak muda di dalam negeri, bahkan menembus pasar internasional, teman-teman. Gerakan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri ini merupakan implementasi sila ketiga Pancasila yang bertujuan untuk menutup diri dari pengaruh budaya dan perdagangan internasional agar mandiri. Kemudian yang B menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan nasional, dan memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa. Yang C membuktikan bahwa budaya luar tidak lebih baik daripada budaya tradisional Indonesia. Yang D memaksa masyarakat untuk membeli barang lokal meskipun kualitasnya di bawah standar. Atau E menghilangkan keberagaman budaya daerah demi terciptanya satu jenis pakaian nasional. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Menggunakan dan mengembangkan produk dalam negeri bermotif tradisional yang dikombinasikan dengan tren modern adalah bentuk konkret dari rasa cinta tanah air dan bangsa, teman-teman, yang merupakan butir utama sila ketiga Pancasila. Implementasi ini tidak bermaksud untuk menutup diri dari dunia luar secara ekstrim atau xenofobia, melainkan untuk membangun kemandirian ekonomi, rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri, dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Pilihan B secara komprehensif menjelaskan dampak positif nasionalisme ekonomi ini, teman-teman. Jadi jawabannya yang B untuk nomor 4. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan nasional, dan memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa. Oke teman-teman, sekian saja untuk part 6. Kita bahas hanya 4 soal untuk nomor 6, teman-teman. Sekian dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, terima kasih.